Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Langsung penindakan meja kursi dibawa ke kantor Satpol PP karena melewati batas waktu yang telah ditentukan. Demikian, terima kasih. Masnya yang punya apa? Warung yang di STNJ. Ya, Dengan Mas siapa, Mas? Ahmad Zaki. Ya, kita tadi kan ada video tersebar di grup WhatsApp itu. Untuk barang-barang itu apa diangkut Satpol PP tadi, Mas? Iya, diangkut Satpol PP sama gabungan polisi sama tentara itu ya. Itu yang diangkut tuh barang apaan, Mas? Kursi aja, Mas, kursi aja. Kursi sama Enggak, kursi mejanya? Meja enggak, kursi aja. Makanan enggak kalau makanan. Terus model penyelesaiannya gimana katanya? Ya katanya kalau untuk pengambilan bisa didatangi ke kantor Satpol PP gitu katanya. Apakah sebelum-sebelumnya itu ada semacam sanksi administrasi terkait misalkan? Kalau masalah itu saya belum tahu ya Mas ya. Kalau masalah sanksi administrasi belum tahu. Cuman katanya tadi ngomongnya ya disuruh ambil ke kantor Satpol PP aja gitu. Untuk besok harinya. Bukannya mulai jam berapa tadi? Saya bukanya mulai jam 4. Jam 4 sore. Iya, jam 4 sore. Mas, dengan adanya PPKM ini apa sih anunya Masnya ini dengan adanya peraturan ini, Mas? Ya kalau dengan adanya peraturan ini ya kalau untuk kalangan yang orang yang anu ya Mas ya. Kalau untuk saya sebagai pengusaha Iya. ya saya ya ada rasa rugi lah, maksudnya rugi waktu kan. Biasanya saya kan bukanya malam toh Mas. Iya. Bukanya Jam berapa malam. buka, Mas? Jam Saya berapa? bukanya jam 4. Jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Biasanya sampai jam 3 subuh. Biasanya nutupnya Jadi kan biasanya ya. mangkas bukanya saya, jam bukanya saya. Ya, ini kan peraturannya kan jam mulai apa sampai jam 8 malam. Itu apa ada pembeli ya, kayak sebelumnya itu, Mas? Ada pembeli, tapi ada banyak kayak sebelumnya. Biasanya kan sesuai kan kalau dari jam 8 tutup kan pelanggan saya jam 8 ke atas sudah gak ada. Ada ya, Mas? Iya. Berarti penurunan ya Mas? Penurunan ya pasti penurunan. Terus harapannya dari sampean untuk pemerintah kabupaten dengan terkait penutupan itu bagaimana harapannya, Mas? Mungkin ada Ya enggak, yang bantuan kalau gitu. menurut saya yang saya tahu kan PPKM ini kan warung tetap buka, enggak disarankan untuk tutup, kan cuman melayani yang untuk take away aja. Iya. Nah, sedangkan saya take away, tidak ada yang sampai makan atau minum di tempat. Saya juga melarang juga. Kan tidak ada yang sampai larangan, maksudnya kan tidak ada yang sampai nyuruh nutup gitu kan. Ya itu yang saya kecewakan cuman. Tadi apa barang kursi-kursinya diangkut itu sudah lewat batas jam 8 tadi, Mas? Ya lewat batas emang jam 8. Jam berapa itu? Jam 9. Jam 9. Nah, ketika petugas itu datang, itu apakah mur-mur langsung diangkut? Ya mau. Atau Pertama ya bagaimana? ya dengan cara halus kok Mas, dia dia datang langsung bentak-bentak, ya kayak bentak-bentak sih kan biasa kan Mas. Bentak-bentak kayak gitu. Saya sudah menyarankan Pak, kan bisa dengan cara yang baik, cara yang halus kayak gitu kan lebih enak Pak. Kalau masalah bentak-bentak ada yang sampai gertak meja. Tadi. Saya kan merasa gimana gitu Mas, tidak enak Mas sampean. Kalau coba sampean tidak ada apa langsung gertak meja kan tidak enak kan. Jadi Ya paling tadi tidak ya pelayanannya ya kalau mau nyuruh nutup ya dengan baik-baik ya, tutup dulu kayak gini karena sekarang keadaannya lagi darurat atau gimana. jadi sampai bisa ada dimakan. gebrak-gebrak Sampai meja ada ya gebrak tadi. meja tadi. Itu dari
dari mana? Satpol PP Siapa? apa? Satpol PP, TNI Apa? atau Tahu polisi? saya tidak tahu jelasnya. Satgas. Dari Satgas pokoknya. Dari mereka itu sudah. Yang saya tahu itu. Oke, terakhir harapan Mas untuk atas kejadian ini apa, Mas? Dampaknya ada Ya harapannya sebenarnya- saya cuman gini Mas. Kalau Satgas itu ya ngasih saran, maksudnya ngasih Sosialisasi, pemberitahuan, ya sosialisasi itu yang baik, jangan sampai kasar gitulah, yang kayak ya mungkin cuman ngasih tahu Mas ini waktunya tutup, silakan tutup, ya gak usah sampai ngerampas gitu kan. Saya juga tidak terima Mas, itu juga modal saya kan, Jadi kursi diangkut semua ya? diangkut semua. Bilangnya gimana? Suruh ambil sendiri apa gitu? Suruh ambil sendiri, suruh ambil ke kantor Satpol PP gitu ngomongnya. Oke, gitu aja. Makasih, Ya, Mas. ya, sama-sama Mas. Terkait dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakan PPKM ya. Dari pengamatan saya bahwa ada hal yang perlu kita pertanyakan karena semalam beredar luas di beberapa media sosial terkait dengan perampasan dari salah seorang pedagang berupa kursi ya, di STMJ kalau tidak keliru di jembatan Macan ya, Ya, Geledek Macan kalau bahasa Situbondonya. Jadi kita akan mempertanyakan dasarnya karena penegakan aturan tidak boleh melanggar aturan, gitu loh ya. Kita akan mempertanyakan dulu dasarnya ya. Oke. Nah, ini kita sedang penegakan PPKM. Kita akan ngamatinya selama ini. Menurut saya di awal-awal ini cukup baik. Namun tadi malam saya dapat pengaduan bahwa Satpol PP melakukan perampasan. Saya menggunakan bahasa perampasan itu sebelum saya tahu dasarnya melakukan pengambilan paksa dari STMJ yang di jembatan. Ini yang pertama adalah PPKM darurat. Sesuai instruksi Mendagri nomor 15 ya, tahun ya, tahun 2021. Ditindaklanjuti oleh surat edaran gubernur dan bupati. Itu intinya. Kita ini operasi adalah gabungan. Tadi sudah saya rapatkan juga, barusan saya rapatkan, yang hadir itu dari Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Kesehatan. Artinya bahwa untuk pengeterapan PPKM darurat, bukan mikro lagi, tanggal 3 sampai tanggal 20 ini adalah semua yang digerakkan se-Indonesia ini, baik Kapolres, Dandim, Bupati, Gubernur, Wali Kota, semuanya harus bisa diterapkan betul-betul. Tentunya sasaran kita kemarin, bukan kemarin, sudah tanggal 3 itu sudah Pak. Mulai tanggal 3 itu sudah kita mengoperasikan PPKM. Semuanya kita operasi. Itu ada aturan jam 8 malam ya, jam 20. Ketika bukan sepakat, ini udah perintah sebenarnya. Ketika ada masyarakat yang bandel dan sebagainya, itu dikasih ingatan. Sudah dikasih ingatan, masih bandel dan sebagainya, disuap. Kita ini sama kesehatan Bapak, disuap langsung. Termasuk juga yang ngeyel itu. Dan alhamdulillah kalau kemarin malam itu kita temukan dari sampel 5 gerobak itu yang 3 adalah positif. Kalau tadi malam kita sisir mulai dari sini Jalan Budi Sudirman terus ke depan rumahnya sampean kalau nggak salah Pak Yoyo itu. Karena kembali lagi sampai ke timur ke Panji dan ketemulah di sana, dan perintah Pak Dandim itu melalui Pak Asdim ya
itu jamu itu kok masih buka bandel. Padahal sudah kita ingatkan 2 hari 3 hari masih bandel. Ini sebenarnya ini peringatan yang keempat sudah. Yang STMJ itu. Lalu Pak Dandim tadi malam juga hasil kesepakatan kita di mana ya sudah kasih sanksi aja Pak, kasih swab terapi, disuap sudah, terus anunya ya amankan dulu dah kursinya, intinya gitu Pak. Inilah jangan sampai menyalahkan hal-hal sesuatu Bapak. Kita ini adalah bekerja semaksimal mungkin dalam arti bagaimana untuk bisa menekan PPKM ini, COVID ini. Intinya ini bukan perampasan. Kita kasih swab terapi mereka ini. Artinya saya sudah kemarin ke siapa itu yang punya. Besok sampean ambil di Satpol PP kursinya. Kalau perlu juga katanya Pak Dandim itu dibuatkan surat pernyataan. Sebenarnya bukan itu udah Pak, sebenarnya kena sanksi juga dia itu. Banyak sebenarnya Bapak, kalau udah menurut perda itu, jadi sebenarnya nggak boleh jualan di situ. Itu kan mengganggu jalan lalu lintas. Jadi Pak Saiful bukan perampasan, tapi itu adalah kita amankan. Ya, dalam arti, makanya saya kemarin tadi malam itu suruh ambil ke sini kursinya. Sampai sekarang mungkin datang dia itu. Kursinya saya ambil. Artinya itu supaya mereka itu ada efek jerah Bapak. Aturan kita ini jam 8, jam 20.00 ini sudah tutup semuanya. Makanya mohon maaf, kita ini kebersamaan semuanya. Bagaimana kita ini merah Pak, sudah merah. Kesel petugas. Sampai Pak Dandim itu turun sendiri. Aparat juga turun sendiri semuanya. Sekarang kejaksaan mau masuk juga sudah, pengadilan juga masuk. Nanti ini jam 2, ini operasi lagi Pak. Tadi sudah saya rapatkan di ruangan ini. Jam 2 Pak Kejari melalui tidurnya itu minta agar operasi justisi jam 2. Sudah saya calling semuanya, Babak Op, Pasif Op, BPD juga masuk juga. Teman-teman dari kesehatan, Satpol PP juga teman-teman itu nanti operasi justisi. Ini harusnya Pak Satpol PP harus ada sanksi sudah, harus ada sanksi. Nah ini yang saya repot ini Pak, sanksi. Kalau kita dulu ini adalah ada 2 sanksi, sebenarnya sanksi apa? Sosial dan sanksi dana ya, denda. Denda ini biasanya kadang-kadang dendanya 50.000 Pak, minimal 50.000. Sosial, ya sosial biasanya suruh baca apalah dia itu Salam Karya atau nyanyi Indonesia Raya dan sebagainya. Sekarang kemarin saya ikuti Bapak Pikon dengan Pak Luhut. Pak Luhut ini adalah Menteri apa ya? Maritim ya. Menekankan semua kepada aparat yang ada di wilayah ketika ada personel yang membantah, menghalang-halangi dan sebagainya. Kasih aja pasal ini. Saya tekankan kepada Pak Kapolres, Pak Dandim itu agar dijalankan. Nah, jadi ini intinya Pak Saiful, intinya ya mari kita sama-sama kesel Pak Saiful, problemnya kesel, siang malam kesel. Tapi juga ya ini kadang-kadang masyarakat kita ini masih belum sadar. Intinya itu bukan perampasan, tapi pengamanan. Kami ini bukan hanya Satpol PP saja Pak, tapi kami ini adalah gabungan. Tadi malam ada Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Kasdim, ada anggota, ada Polres, dan ada anggota Polres juga, ada kesehatan, dan ada Satpol PP, semuanya begitu. Nah ini intinya jangan sampai Pak Saiful, intinya bagaimana masyarakat kita ini bisa sadar
Satu, yang kedua mungkin dari ini Pak dari Kodim ini juga setiap malam kita ajak ini Pak pers dari Kodim kita ajak juga bersama-sama. Inilah intinya. Jadi Pak siapa itu yang punya? Zaki. Nah, Tapi suruh ambil ke sini, suruh ambil nggak apa-apa. Kita nggak ada yang unsur untuk merampas, menahan tidak. Itu adalah shock terapi. Shock terapi. Kita adalah pengaman perda aja. Shock terapi. Nanti kita buatkan pernyataan untuk tidak mengulang kembali. Aturannya jelas Bapak. Aturannya mana ininya? Mungkin Pak Saiful bisa pelajari ini instruksi dalam negeri. Terus perbuknya mana? Gini Pak Kasat Iya. ya, biar tidak terlalu lama. Iya Pak. Semua peraturan sudah saya baca. Sip. Ya, dari intinya begini, GP Sakera mendukung. Ya. Karena bagaimanapun ini adalah instruksi. Ya, Betul. yang pertama, hanya persoalannya, ini bukan darurat militer. Itu yang pertama harus dipahami dulu. Dimana kalau sudah darurat militer, itu sudah semua peraturan, semua aturan titah dari Panglima itu adalah undang-undang. Itu pahami dulu di situ, ya. Makanya tadi sampean secara jelas mengatakan bahwa ini perintah dan dem. Nanti saya akan konfirmasi dengan Bukan perintah dan dem, tapi ini adalah kebersamaan. Bersamaan Pak. Yang dihadiri dikawal oleh Pak Dandem tadi malam, tapi melalui Pak Kasdem. Iya, maksud saya begini, ketika stakeholder Situbondo itu saya senang ketika melakukan aturan, Pak, ya. Menaati dan menjalankan aturan, saya sepakat dan saya mendukung, ya. Persoalannya ini adalah dari sekian banyak peraturan yang saya baca terkait dengan COVID-19 ini, itu tidak ada satupun pasal yang berbunyi tentang mengangkat atau mengambil barang yang ada di lokasi. Saya nggak mau Situbondo ini meniru kabupaten lain yang melakukan pelanggaran. Makanya ke sini saya ingin menanyakan, apakah saya ada yang tertelisur dalam hal aturan? Ya Pak ya, karena kalau ini disesuaikan dengan kesepakatan, ini berbahaya Pak. Ya, ini berbahaya kalau ini disesuaikan dengan kesepakatan. Bukan berarti saya mendukung para pedagang untuk melanggar aturan, gitu loh. Ya Pak ya. Saya tidak mendukung. Mereka harus taat dalam itu, harus taat, gitu loh Pak. Nah, maksud saya para satgas di sini itu gunakanlah aturan yang berlaku. Saya tahu ini ada pidananya, maka pidana itulah gunakan. Makanya saya sepakat kalau misalnya tadi ada apa ini namanya, ada rapat yang melibatkan kejaksaan dengan pengadilan, sehingga kita bisa langsung sidang di tempat. Saya sepakat itu karena itu ada di aturannya. Tapi kalau bahasa sampai mengamankan atau apapun dengan cara seperti itu, saya ingin mengetahui di mana letak aturan itu. Begini, Gitu loh Pak. ini sebenarnya dia ini berlapis-lapis Pak. Kalau kita ini perda, ya, perda ya, mengenai PKL, dia sudah melanggar. Oke, kalau kita ngomong di perda tentang PKL, maka asas keadilan harus dikerjakan Pak. Ya betul. Iya. Itu intinya. Iya loh. Asas keadilan harus dikerjakan. Karena hukum pada prinsipnya adalah berasas di keadilannya. Sudah gini aja Pak Saiful. Enggak, saya tidak gini Pak, gini Ya, Pak, gini ya intinya Pak. gini. Gini. Sebentar saya lanjutkan. Saya dengarkan sampean dari tadi, ya Pak ya. Prinsipnya adalah GP Sakera mendukung. Yes, Ya, Satgas ini bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi jangan overlapping. Gitu loh. Jangan menggunakan bahasa kesepakatan, Pak. Karena ini undang-undang, Pak. Bukan kesepakatan, aturan sudah ini Pak. Makanya aturannya di mana? Aturan tentang penegakan yang sampean baca terkait dengan instruksi Mendagri, ya, dan Perbu itu tidak ada satupun pasal, Bos, gitu. Tidak ada satupun pasal. Silakan kalau misalnya ada yang bisa membantah saya, ada satu pasal yang menghalalkan atau memperbolehkan
Satgas mengambil barang-barang yang menjadi milik dari PKL yang melanggar. Tapi kalau dilakukan secara pidana yang sudah terjadi, yang sesuai dengan aturan, saya dukung, Pak. Saya dukung. Kalau Pak Saiful, kalau pidana ini adalah ranahnya polisian. Kami tidak berhak untuk mempidanakan itu. Iya, jenengan tidak Tapi berhak memidanakan kita itu, tapi ini berhak adalah- mengambil itu. Bentar, kita ini adalah untuk mereka soft terapi. Pak, Soft terapi ini dalam arti bagaimana PKL-PKL yang ada di jalan ini harus bisa mematuhi. Terus nomor 2, mereka itu kemarin, ya mohon maaf, ngeyel juga tadi malam itu ngeyel. Sampai orang Pak Kasdim itu juga ya agak marah juga. Pak Kasdim, mohon maaf Pak Kasdim, bukan Dandim, Pak Kasdim. Sudah kalau gitu bisa stop terapi aja Pak Kasat. Kalau perlu besok panggil, nanti buat pernyataan, kasih, selesai. ini loh bos, Gitu loh, ya. ini loh ya. Polisi, ya, satpol. Kalau dalam polisi adalah penegak hukum. Kalau satpol penegak aturan. Enggak. Penegak aturan. Artinya apa? Aturan yang harus ditegakkan, Pak. Betul. Bukan masalah shock terapi atau tidak. Karena undang-undang sendiri, punishment sendiri itu sudah shock terapi. Tapi kalau kita melanggar aturan yang berlaku, Pak, ini bukan shock terapi namanya, Pak. Ini intimidasi. Gitu loh. Makanya saya dukung, tapi tolong ya Pak ya, tolong. Dukungan kita sebagai GP sekarang selama ini kan saya diam, Pak. Saya dukung. Saya sering ngajak untuk masyarakat, ayo patuhi, ini untuk kita semua. Betul, terima Ya, kasih. Pak. Tapi jangan sampai ini dilakukan di luar koridor hukum, Pak. Agar apa? Masyarakat bisa patuh hukum. Siapa yang harus memberikan contoh? Penegak, Pak. Betul, betul. Kalau penegak sudah tidak melaksanakan aturan, maka jangan salahkan masyarakat ketika tidak Ini melaksanakan Pak, aturan. Gitu loh, Pak Pak. Saiful, nanti mohon maaf, sampaikan kepada yang bersangkutan itu dulu. Silakan ambil. Enggak, kalau masalah ngambil sih oke lah. Oke aja. Ya toh. Cuma ini Artinya- jangan sampai terjadi lagi. Ya, Bos. artinya Gitu gini, loh. tolong juga aparat yang mengatasi ini agar dihargai. Loh, kita hargai kok, Pak. Enggak, maksudnya dia itu loh, dia bukan kesan dia. Enggak, kita hargai. Dia hargai. Karena itu udah peringatan sebenarnya Pak. Sampai Dandim ini 3 malam ini berpancet sampai jam sekian. Ah itulah Pak Saiful, mohon maaf, terima kasih atas dukungannya tentang ini, dan ini juga kita evaluasi. Nanti saya akan juga nanti Polres ketemu. ikut nggak? Hah? Polres ikut semua. Kenapa kok tidak menggunakan aturan pidananya? Polres. Kalau menurut saya kalau memang perlu ditarik, dicabut. Makanya dulu. nanti ini Pak kita apel di mana ya? Kejaksaan. Iya, artinya kalau memang itu Jadi nanti kan ada masukan, pelanggar, ya. Pak, Pak Kasatpol ya. Kalau memang ada pelanggar, lebih baik Pak kalau saya amankan orang itu. Kalau itu diamankan ada di aturan, Pak. Maka Polres itu yang kerjakan. Saya tidak mau juga Satpol PP menjadi Iya, betul. mohon maaf ini ya Pak. Satpol PP yang menjadi akhirnya Buat tempat bulanan. kesalahan. Bulan-bulanan. Ah. Makanya ya itu Pak Saiful, saya terima kasih kepada sampean dengan adanya ini. Nanti sebagai masukan juga saya, tadi rapat sebenarnya, seandainya barang ada sampean tak ajak sampean juga. Lah di sini yang saya katakan pemerintahan jujur saja ya Pak ya. Pemerintahan sekarang tidak beda jauh dengan pemerintahan sebelumnya. Setiap ada sebuah kebijakan, sosialisasi kebijakan jarang melibatkan masyarakat. Padahal saya welcome. Silahkan. Kenapa? Saya punya orang. Saya punya masa yang mungkin anggota Satpol PP kalah masa dengan saya. Atau mungkin Kodim saja kalah masa dengan saya. Kenapa kita Kalau tidak Pak Saiful punya nomor apa-apa? HP-nya ada enggak? Siap. Ya, Pak Gun, dicatat Pak. Jadi itu Pak ya, saya nanti intinya kita- sekarang saya katakan saya mendukung Pak. Oke, Saya siap. mendukung. Ini sudah zona yang tidak nyaman untuk kita semua. Iya, udah merah Pak. Gitu, Udah merah. zona yang tidak nyaman untuk kita semua. Pada prinsipnya Satpol PP itu, ya Pak ya, Satpol PP itu bergerak Pak
itu kan hanya untuk sebuah pencapaian untuk masyarakat sehat. Kan itu loh. Iya, intinya kan gitu. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang yang melanggar ini berefek berakibat kepada orang lain yang banyak. Sepakat saya, Pak. Ya, Pak ya. Jadi saya minta Oke, begini. nanti Enggak, saya cukup aja nanti ya, Pak ya. Saya minta begini, Pak ya. Saya minta ini ada kelegoan dari Satpol PP untuk datang membawa barang yang dibawa dan mereka harus tanda tangan pernyataan di sana untuk tidak mengulangi. Jangan menunggu mereka datang, Pak. Pak Ya, Gun, ya. bagaimana menurut sampai Pak Gun? Gimana? Ngomong. Enggak, maksud saya begini. Kita ini Enggak apa-apa gini. enggak, orangnya suruh ke sini. Orangnya ke sini, ambil nanti buat pernyataan. Gini loh, Pak. Pak Jenengan itu sadar enggak buat kesalahan? bukan masalah sadar Tidak, tidaknya. sadar enggak membuat kesalahan? Tidak, Enggak sadar. bukan sadar. Tidak Oleh sadar. karenanya saya membuat sebuah penawaran kepada jenengan ya Pak ya. Saya rencana saya akan gugat kok ini kok kalau seperti ini gitu loh. Tapi kan tapi hal apa yang sampean perjuangkan, sampean lelah siang malam gara-gara hal seperti Sudah, ini. orangnya suruh ke sini sudah. Gitu loh. Kita siap. Nanti itu kok. Nah, sekarang ya. Sudah siap. Iya, ya Mas. Siapa apa maksud saya? Siap suruh ambil ke sini barangnya. Yang Kenapa, ambil Pak? jenengan kok mereka yang suruh datang itu loh, Bos. Enggak, nanti kita di HP, Pak. Loh, BAP itu interogasi, Bos. Beri acara. Itu interogasi masih. Ayolah, Pak. Gitu loh, Pak. Ya sudah, gini Ya. aja Pak Sepul, nanti saya musyawarahkan ke teman-teman nanti ya. Iya, ambil langkah yang Langkah yang praktis. ini Intinya begini, Pak. Intinya begini, Ya. ya. Ketika ada warga Situbondo yang ngeyel, Pak, sampai telepon saya. Yang dia tidak mematuhi sampai telepon saya. Lu banyak, Pak. Gitu loh. Ngokong. Saya yang akan menjadi pengadu dah, agar itu diproses secara hukum. Karena ini untuk kesehatan bersama. Oke, Ya, ya, oke. agar nanti teman-teman di Satpol dengan yang lain ini juga jangan sampai Satpol justru yang KO, yang ambruk gara-gara fisiknya terforsir gitu loh Pak. Betul, Ini betul. masyarakat perlu juga diadakan pencerdasan. Maka lebih baik saya minta juga kepada Mas Heru, Polres bergerak sesuai aturan Mas Heru. Gitu loh. Gunakan undang-undang itu. Polres berhak Mas Heru. Berhak untuk menindak pelanggar. Ya Mas Heru ya, itu jelas. Makanya ini alhamdulillah Pak Kasatpol membuat sebuah terobosan dengan mengundang kejaksaan dan pengadilan agar ada sidang tepat. Ini tipiring, artinya kalau sudah masuk di tipiring itu sudah Polres sudah berhak untuk masuk di dalamnya. Intinya jangan sampai kita melanggar aturan yang lain Mas Heru. Sedangkan kita masih punya senjata. Apa aturan itu? Kan gitu loh Pak. Ya, Mas Heru tolong sampaikan kepada Kapolres. Gunakan itu wewenang. Jangan sampai kesepakatan nanti ending-endingnya Satpol lagi yang jadi apa namanya bulan-bulanan gitu. Ya gitu aja Pak Kasatpol ya. Jadi, intinya GP Sangera mendukung Pak Kasatpol. Saya terima kasih banyak sebagai warga atas kerja keras Satpol PP dalam hal penegakan ini. Kedepannya mudah-mudahan saja semua elemen itu bekerja sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Jangan sampai Satpol lagi yang mau izin, Satpol lagi. Kenapa saya kesini ya karena memang Satpol yang ngerjakan, padahal ada tugas lain yang bisa. Nah itu disegerakan Pak Kasatpol untuk kita tindak tempat. Saya setuju itu. Udahlah kalau memang dia melanggar. Nanti ikut ya Siap, di depannya kejaksaan. siap. Nanti operasi Pak. Gak apa-apa. Operasi justisi nanti. Gabungan nanti Pak. Ini operasi mohon izin, operasi justisi terkait dengan PPKM yang di bagian jalan nanti. Jadi masyarakat itu nanti yang enggak pakai masker. Oh, siap. Nah, itu loh Pak. Siap. Bukan hanya Siap. PKL, tapi semuanya gitu. Siap, kita dukung. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan Kasatpol. Pada intinya adalah ini merupakan sokrap karena yang bersangkutan itu ternyata sudah diperingatkan tapi tetap saja melakukan pelanggaran. Namun saya di sini tetap menegaskan bahwa
sebagai penegak aturan, sebagai penegak hukum dalam hal ini kepolisian, itu harus tunduk dan taat kepada aturan hukum yang ada. Ketika aturan itu tidak ada, maka jangan coba-coba melaksanakan sesuatu yang tidak ada. Gitu. Jadi itu yang saya tekankan. Bahasa tadi itu adalah ini hari ini barang yang ada untuk bisa untuk diambil. Tapi saya tadi sarankan bagaimana kalau dari Satpol yang mengambil itu untuk mengembalikan. Gitu ya. Himbauan saya pada masyarakat Situbondo, tolong pahami betul ini darurat. Ini darurat. Jadi patuhi aturan-aturan yang ada. Ketika kita ada batas, yaitu jam 8, maka patuhi. Kenapa? Karena itu kita semua. Ini semua terkena imbas, semua terkena persoalan, semua terkena masalah. Gitu. Maka yang paling benar adalah ayo patuhi dulu, agar segera pandemi ini ikhtiar dari pemerintah agar hal ini bisa segera kita lalui. Demikian pula untuk penegak hukum dan penegak aturan. Jangan ajak masyarakat untuk mematuhi hukum dan aturan kalau kalian sendiri tidak menggunakan aturan dengan benar. Itu saja dari saya, dan GP Sagera ke depan akan selalu melihat dan mendengar apa keluhan-keluhan masyarakat. Dari saya, Bang Ipul, Ketum GP Sagera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membanggar. Salam membanggar. Salam membanggar.